Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifada Harunisa. Sekarang aku mau menjelaskan tentang analis korelasi dan analis regresi pada aplikasi. Ya hampir sama yang kemarin, cuman yang ini lebih banyak pembahasannya. Kalau kemarin kan hanya satu pembahasan, ini ada 7. Berikut contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh data yang akan kita bahas. Ini adalah tabelnya. Bisa dilihat dulu seperti ini. Ya, ini adalah soalnya, ada 7 soal. Yang pertama, berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Uji dengan taraf nyata 5%. Yang ketiga, berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal. Yang kelima, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Yang keenam, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Yang nomor 7, bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Itu adalah 7 soal yang akan kita bahas. Kita satu persatu ya membahasnya. Baik, setelah itu kita masuk ke SPSS-nya. SPSS-nya ini aku udah buka SPSS-nya, dan ini aku udah buat datanya. Maaf, ini enggak dari awal ya. Kalau mau lihat yang dari awal penginputannya ada di video yang sebelumnya. Ini di sini ada data view sama variabel view. Kita buat dulu variabel view-nya. Yang pertama ada karyawan, lingkungan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja karyawan. Dan ini yang pada desimalnya ini dibuat 0 semua. Biasanya itu kalau pertama pembuatan itu ini nominal desimalnya itu 2, jadi kita buat 0. Kemudian kita ke data view. Ke data view ini aku juga udah buat datanya, udah tak isi semuanya sesuai dengan data yang ada pada soal tadi. Ya, ini ya, coba dicek dulu, bisa dilihat. Ini di inputnya caranya manual ya, kalau mau lihat juga ada di video sebelumnya. Untuk soal yang pertama itu mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita ke analis, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, dan yang dibawa ke variabel itu yang pertama semangat kerja karyawan, kemudian kepuasan, dan keterbukaan. Kemudian klik OK. Di sini sudah ada hasilnya. Karena yang dicari itu rata-rata kepuasan kerja, berarti kita ke kepuasan kerja karyawan pada bagian main.
untuk mencari rata-ratanya. Ya di sini min-nya itu rata-ratanya itu 0,165. Hasilnya berarti yang ini, yang min pada kepuasan kerja karyawan, yang min hasilnya 0,165, itu udah rata-rata kepuasan kerja karyawan. Kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 4%. Yang pertama, kita ke analis, kemudian regression, dan linear. Kemudian untuk yang dependennya kita isi dengan semangat kerja. Yang dimasukkan ke independen, kepuasan kerja, dan keterbukaan kerja. Kemudian oke. Kita fokuskan ke yang ANOVA ini ya, karena ini munculnya juga banyak sekali. Yang ini yang pertama, predictors, keterbukaan komunikasi dari atasan, kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, dependent variable, semangat kerja karyawan. Yang ini untuk perhitungannya, disik ini adalah sama dengan 0,298. Untuk alpanya itu sama dengan 0,04 dari 4% pada soal. Kemudian dapat disimpulkan tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Kemudian yang ketiga soalnya yaitu bagaimana persamaan regresinya, bagaimana interpretasinya. Yaitu bisa dilihat pada coefficients, yaitu di bawah ANOVA yang nomor 2 tadi. Yang ini di sini ada dependent variable sama dengan semangat kerja karyawan. Di sini bisa dilihat Y dipermisalkan jika Y itu semangat, X1 itu kepuasan kerja, X2-nya keterbukaan komunikasi. Y sama, jadi semangatnya sama dengan 50,735 dikurangi 0,18 X1 ditambah 0,900 X2. Yang artinya jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai semangat sama dengan 50,735. Jika X1 naik sebesar 1 poin dan X2 sama dengan 0, maka Y akan turun sebesar 0,018 poin. Jika X2-nya naik sebesar 1 poin dan X1 sama dengan 0, maka Y akan naik sebesar 0,900 poin. Jadi bisa disimpulkan persamaan ini tidak bisa dipakai karena tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Untuk soal yang keempat yaitu
berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama ke analis, kemudian descriptive text, terus explore. Dan untuk yang dimasukkan ke dependent list itu semangat kerja sama kepuasan kerja. Kemudian pilih plot dan dependent together dan normality text. Kemudian untuk yang histogramnya kita centang dan normality-nya juga dan continue. Kemudian oke. Oke, ini hasilnya ya. Kita lihatnya pada test of normality, yang dimana kita lihatnya pada kolom Kolmogorov, Smirnov, semangat kerja karyawan. Pada statistiknya hasilnya 0,163 dan kepuasan kerja karyawannya 0,197. Untuk DF-nya sama ya, 10-10. Untuk SIG-nya juga sama, 200-200. Pada Shapiro Wilk pada statistiknya hasilnya 0,923 ya benar, sama kepuasan kerjanya 0,951. DF-nya sama 10-10. SIG-nya pada SIG-nya ini berbeda dengan yang SIG pada kolom Kolmogorov. Kalau Kolmogorov itu SIG-nya sama, kalau ini ada perbedaan. Yang di semangat kerja karyawan 0,384 hasilnya, yang kepuasan kerja karyawan hasilnya 0,683. begitu. Kita lanjutkan ya ke nomor 5, yaitu soalnya bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Yang pertama, kita ke analis dan correlate partial. Untuk variabelnya kita isikan dengan kepuasan kerja dan semangat kerja. Kemudian untuk yang controllingnya kita isikan dengan lingkungan kerja karyawan. Option zero order correlation dicentang, kemudian continue dan oke. Begini hasilnya. Ini hasil pada soal yang nomor 5 ya. Untuk R correlation-nya sama dengan 0,107 hubungan lemah dan searah R kurang dari 0,05 sama dengan lemah. 0,05-nya itu dari soal, yaitu 15%. Jadi R kurang dari 0,5 sama dengan hubungannya lemah. R plus sama dengan searah. Untuk uji hipotesinya, HO tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol.
HA ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Perhitungannya, sik daripada 2 kurang lebih besar dari alfa lebih dari 2/2 AHO diterima. Sik per 2 kurang dari alfa per 2 AHO ditolak. Perhitungannya yaitu sik 2 sik per 2 lebih sama dengan 0,785/2. Untuk alfanya, alfa per 2 sama dengan 0,05/2. Sik per alfa lebih besar dari alfa sik per 2 lebih besar dari alfa per 2A HO diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol gitu. Kita ke soal yang nomor 6, yaitu bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Soal yang ke-6, kita ke analis, kemudian correlate, bivariate. Untuk variabelnya, kepuasan kerja dan lingkungan kerja. Kemudian oke. Baik, ini dari hasil yang nomor 6, soal nomor 6, di mana di sini ada R correlation-nya yaitu 0,605. Hubungan kuat dan searah. Untuk uji hipotesi, HO tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. HA ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Untuk perhitungannya, sik per 2 sama dengan 0,064/2 dan alfanya 0,05/2, itu sesuai dengan soal 5%. Jadi sik per 2 lebih dari alfa per 2A HO diterima. Karena di sini untuk diuji itu sik per 2 lebih besar dari alfa per 2A HO diterima. Untuk yang sik per 2 kurang dari alfa 2A per 2 AHO ditolak. Jadi karena di sini HO-nya lebih besar dari alfa, jadi HO diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Gitu. Ya, bisa dilihat dulu hasilnya di sini. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7, yaitu bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Yang pertama, kita ke analis, kemudian correlate, bivariate, dan yang dimasukkan itu keterbukaan dan semangat. Keterbukaan
dan semangat. Kemudian oke. Ini hasilnya bisa dilihat. Di sini hasil correlation-nya yaitu bisa dilihat pada yang semangat kerja, yaitu 0,54. Jadi R sama dengan 0,541. A hubungan kuat dan searah. Begitu hasilnya. Jadi hubungan antara keterbukaan komunikasi dan semangat kerja itu kuat dan searah. Begitu. Iya. Terima kasih. Bisa dilihat dulu ya hasilnya. Yang tadi juga. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang mengenai analisis korelasi dan analisis regresi pada aplikasi SPSS. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada kesalahan baik kata-kata atau penjelasanku yang kurang berkenan pada kalian. Sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.